Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 11. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Sampai demikian. Jemaat Tuhan, ada seorang nabi dalam perjanjian lama namanya Yeremia. Dia meninggalkan sebuah buku yang ditulis langsung dari mulutnya oleh sekretarisnya yang bernama Neria bin Baruch. Ada 52 pasal, panjang. Nabi itu dipanggil waktu muda. Bahkan dikatakan dia sudah ditetapkan Allah menjadi nabi sejak dia dalam kandungan. Tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan, terutama pesan pertobatan kepada bangsa Israel, terutama Yehuda. Tapi dia tidak didengarkan. Dia pernah ditangkap, pernah dimasukkan ke sumur, pernah ditempeleng, diejek, dibuli. Dia bekerja panjang sekali, mulai dari Raja Yosia yang kemudian digantikan oleh anak-anaknya dan cucunya, Yoahas, Yoakim, dan Zedekia. Yosia sendiri sebetulnya raja yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan reformasi, tapi tidak dilanjutkan oleh raja sesudahnya. Raja sesudahnya yang kita sebut tadi, Yoahas, Yoakim, Zedekia, tidak konsisten. Pada saat itu terjadi penyimpangan agama yang sangat luar biasa. Umat Israel tergoda menyembah dewa-dewa bangsa lain, terutama Baal dan Asyera.
Dan itu dipandang Tuhan sebagai kekejian. Dipandang oleh Tuhan sebagai kejahatan yang luar biasa, sebagai perzinahan. Ketidakadilan sosial merajalela. Jadi kalau kita baca Yeremia 7 ayat 5 dan 6, Yeremia 22, ketidakadilan terjadi. Nanti kalau kita baca dalam Yeremia 22, raja yang memerintah pada waktu itu hanya sibuk mau membangun istananya. Tidak peduli kondisi masyarakat. Pemimpin-pemimpin agama, para imam dan nabi, korup. Mereka menerima suap. Kalau mereka disuap, mereka menyampaikan nubuat yang baik-baik saja. Dan ada sebuah pemahaman, bait Allah di Yerusalem tidak akan pernah runtuh. Nah, Yeremia disuruh oleh Tuhan menyampaikan hukuman bahwa Yerusalem akan runtuh, bait suci akan dihancurkan, dan umat Israel akan dibuang sebagai tawanan di Babel. Dan untuk itu dia dibenci oleh masyarakat karena umat Israel tidak suka mendengar firman Tuhan yang semacam itu. Mereka mau hanya mendengar firman yang baik-baik, yang menyenangkan hati. Nah, kita kembali ke Yeremia 18. Jadi ada 52 pasal. Sebetulnya yang paling baik ada kesempatan kita membaca seluruh kitab Yeremia ini, walaupun sangat melelahkan. Yang pertama, kalau kita kembali ke teks Yeremia 18, Tuhan Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi gereja yang indah, yang baik, yang berguna. Jadi Tuhan Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi gereja yang indah, yang baik, yang berguna. Di sini Tuhan Allah dilukiskan bagaikan pengrajin gerabah. Jadi kalau yang paling dekat ke kita, para pengrajin gerabah yaitu di Pleret, di Kerawang. Di situ banyak tukang pembuat gerabah, celengan, tempayan, periuk dari tanah liat. Yeremia di sini digambarkan Allah itu sebagai tukang periuk, pengrajin tanah liat itu. Nah, sekarang kita udah sangat jarang menggunakan alat-alat masak, alat-alat makan dari gerabah. Kita lebih banyak menggunakan plastik atau logam. Tapi pada zaman dahulu orang menggunakan periuk tanah. Bahasa Bataknya hudon tano, dari tanah liat. Yeremia disuruh pergi oleh Tuhan Allah ke tukang pembuat gerabah itu. Pergilah katanya. Lihatlah bagaimana dia bekerja. Apa yang dilakukan oleh tukang pembuat periuk itu amang inang. Dia mengambil segumpal tanah liat, kemudian meletakkannya di atas pelarikan, semacam roda yang bisa berputar, dan kemudian mungkin dia mencampurnya sedikit dengan air, dan kemudian memutarnya dan membentuknya menjadi sebuah tempayan atau periuk yang indah. Dan dia melakukannya dengan hati-hati, sesuai dengan keinginannya. Ini tanah liat mau dibentuk menjadi tempayan, menjadi periuk seperti apa. Dan dia lakukan dengan penuh kehati-hatian dan kasih. Tapi ada kalanya tempayan itu sebelum jadi rusak. Tukang keramik atau tukang gerabah itu tidak membuang tanahnya. Dia ulangi lagi. Nah, ini yang sering dilupakan dari Yeremia 18. Banyak orang hanya melihat tukang periuknya. Lupa bahwa di situ tukang periuk itu berulang-ulang menciptakan periuk itu. Nah, ini renungan yang sangat dalam bagi kita. Rupanya penciptaan, pembentukan, penempaan itu tidak sekali jadi. Bisa berulang-ulang.
Dan itu kabar baik bagi kita. Jadi metafora ini sangat indah. Bahwa Tuhan tidak hanya sekali menciptakan kita. Dia bisa menciptakan kita, membentuk kita berulang-ulang. Seperti tukang gerabah menciptakan tempayan tanah liat itu. Tanah liat itu bisa kita artikan sebagai individu, tapi bisa juga kita artikan sebagai institusi, sebagai keluarga, sebagai gereja. Jadi tidak harus hanya pribadi, personal. Tuhan juga ingin membentuk kita sebagai gereja yang indah, gereja yang baik. Dan dia menciptakannya berulang-ulang, menempanya. Tuhan ingin kita juga sebagai keluarga yang indah, yang baik. Dan dia menciptakannya berulang-ulang. Jadi sebetulnya tidak ada produk gagal bagi tukang gerabah. Tanah itu bisa berulang-ulang dibentuk. Nah, saudara-saudara, kita lebih dari sekedar tanah liat. Jadi memang dalam kitab Kejadian 1 dikatakan kita diciptakan manusia dari tanah liat, dari debu tanah, tetapi Tuhan menciptakan kita menurut citranya. Jadi kita bukan sekedar tanah liat, kita adalah tanah liat yang dibentuk menjadi gambar Allah. Karena itu kita sangat berharga, karena itu kita sangat mulia. Bahkan kita mendapat hembusan rohnya. Nah saudara-saudara, Yesaya 64 ayat 7 dan 8 mengatakan, kami ini adalah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tanganmu. Mazmur 139 nada yang lain. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Di Mazmur 139 Tuhan dilukiskan bukan tukang gerabah, tapi penenun. Jadi ibarat seorang perempuan yang merajut, menenun kita menjadi sebuah kain yang sangat indah dan baik. Nah saudara-saudara, apa yang mau kita petik dari metafora tukang periuk ini, tukang gerabah ini? Kita bukan sekedar tanah liat. Kita mendapat pikiran dan perasaan dari Tuhan. Kita dikaruniakan kehendak. Kita dikaruniakan hati nurani. Karena itu kita diajak ikut membentuk pribadi kita. Jadi bukan sekedar pasrah, pasif, ya terserah Tuhanlah mau membentuk aku mau jadi apa. Tetapi kita diajak secara aktif untuk membentuk pribadi kita. Berulang-ulang. Versi 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Juga membentuk keluarga kita. Membentuk gereja kita sesuai dengan keinginan Allah. Nah karena itu kalau kita baca kitab Yeremia hari ini tentang metafora tukang periuk, bukan cuma sekedar mengatakan, oh iyalah Tuhan yang berkuasa, terserah dia, aku mau dibentuk jadi apa. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, dia ingin kita bekerja sama dengan Tuhan, menempa, membentuk diri kita berulang-ulang. Mungkin 1 kali gagal, 2 kali gagal. Tapi kita membentuk diri kita berulang-ulang. Ibarat menjadi tempayan yang sangat indah, yang sangat kuat, yang sangat baik, yang sangat berguna itu. Tapi bukan hanya personal, termasuk membentuk gereja, membentuk keluarga kita. Nah saudara-saudara, karena itu doa kita, ya Tuhan, bentuklah kami terus menerus sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan, bentuklah kami seperti seorang tukang gerabah membentuk tanah liat menjadi sebuah tempayan yang sangat indah dan baik. Nah saudara-saudara, menarik kalau kita kembali ke metafora tanah liat,
tanah liat itu lentur, tanah liat itu punya karakteristik sendiri, dan rupanya Tuhan membentuk kita sesuai dengan keberadaan kita. Kita tidak harus persis sama dengan orang lain. Jadi ini konteksnya handmade. Tuhan membentuk kita dengan tangannya, bukan seperti mesin. Nah, karena itu tidak apa-apa kita berbeda dengan orang lain. Tetapi semuanya menjadi ciptaan Tuhan, tempaan Tuhan yang baik, yang indah. Yang kedua, kalau kita baca bagian yang kedua, Tuhan Allah ingin kita bertobat dan memperbaiki tingkah langkah kita. Jadi Tuhan Allah ingin kita bertobat. Jadi kalau Amang Inang punya kesempatan baca kitab Yeremia 52 pasal, pesan utamanya pertobatan. Berulang-ulang seruan pertobatan itu. Nah, tapi baiklah kita segarkan pemahaman kita tentang dasarnya. Jadi ini pertobatan bukan sekedar penyesalan. Apalagi bukan sekedar retorika. Dalam Yeremia, hubungan Tuhan Allah dengan umatnya dilukiskan bagaikan hubungan perjanjian suami dan istri. Jadi mungkin ada yang kaget. Jadi dalam Yeremia, hubungan Tuhan dan umat itu bagaikan hubungan suami dan istri. Yeremia 2 ayat 2. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada kasihmu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana kau mengikuti aku di padang gurun. Jadi Tuhan bicara seakan-akan seperti seorang suami kepada istrinya. Pada waktu muda, Israel itu sangat baik, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. Yeremia 3, 1-14, Tuhan sebagai seorang suami menuntut karena Israel berzina. Dia pergi ke laki-laki lain. Maksudnya di sini dia pergi ke dewa-dewa lain. Dan Tuhan marah. Dia merasa seperti seorang suami yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita menghayati hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan perjanjian suami dan istri, kata pertobatan itu artinya pertama-tama adalah pulang. Kembali kepada perjanjian. Dan dalam teks Ibrani, bertobat salah satu dipakai adalah sub, yang artinya kembali, pulang, kembali kepada suami, kembali kepada ikatan perjanjian. Nah, dan itu berulang-ulang. Jadi kalau kita perhatikan nanti teks bahasa Indonesia, kadang dia pakai kata bertobat, kadang dia pakai kata berbalik, kadang dia pakai kata kembali. Semuanya sama, diterjemahkan dari kata Ibrani sub, yang artinya ajakan kembali. Nah, karena hubungan Tuhan dan umat, hubungan Tuhan dan gereja dilukiskan bagaikan hubungan suami istri, pelanggaran kepada Tuhan itu dianggap sama dengan kata perzinahan. Jadi dalam teks perjanjian lama, dalam kitab Yeremia, perzinahan itu tidak hanya dipakai untuk orang yang melakukan penyimpangan dalam hubungan suami istri, tapi terutama dipakai juga untuk orang yang meninggalkan Tuhan, yang pergi kepada dewa-dewa yang lain. Nah, kondisinya parah. Rupanya Israel itu berulang-ulang, maaf kalau pakai kata Yeremia, berulang-ulang berzina. Ada kata yang lebih keras lagi dipakai dalam Alkitab kita, bersundal. Berulang-ulang. Sampai Tuhan mengatakan di Yeremia 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengubah kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Jadi gak mungkinlah orang Ethiopia mengganti kulitnya menjadi putih. Dan gak mungkin macan tutul menghapus tutul-tutul di
kulitnya. Jika dapat, barulah kamu dapat berbuat baik, hai kamu yang selalu berbuat jahat. Jadi Tuhan menganggap ini umat Israel sudah seperti macan tutul yang tidak bisa lagi mengubah kulitnya. Selalu saja kembali. Nah, disinilah kita melihat kepada kasih setia Tuhan itu. Berulang-ulang umatnya meninggalkan dia, menyembah ilah-ilah lain, tapi Tuhan menerimanya kembali. Karena apa? Karena kasih setianya. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita mau mengartikan ini untuk kehidupan sekarang, Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Jadi jemaat HKBP itu 4 kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, paling sedikit. Pertama, kita mengikat perjanjian dengan Tuhan waktu kita peneguhan sidi. Yang kedua, kita mengikat perjanjian dengan Tuhan ketika menerima pemberkatan perkawinan. Yang ketiga, kita juga mengikat perjanjian dengan Tuhan ketika membawa anak menerima baptisan. Dan kita mengikat perjanjian dengan Tuhan ketika menerima perjamuan kudus. Nah, untuk kami, pendeta dan simtua, tambah satu lagi. Kami mengikat perjanjian dengan Tuhan ketika menerima tahbisan, kependetaan, atau kepenatuan. Nah, hari ini Tuhan ingin kita bertobat, artinya kembalilah kepada perjanjian itu. Nah, bagi yang belum menikah, apa perjanjianmu waktu menerima peneguhan sidi? Lakukan yang benar, tolak yang jahat. Apa janji kita waktu menerima pemberkatan perkawinan? Kembalilah. Apa janji kita waktu membawa anak menerima baptisan? Kembalilah. Apa janji kita waktu kita menerima perjamuan kudus? Kembalilah. Dan apa janji kita, janji kami waktu menerima tahbisan, pendeta atau penatua? Kembalilah. Apa yang terjadi kalau enggak mau kembali? Tuhan marah. Dan bila dia marah, tidak ada yang bisa menahannya. Nah, menarik kalau Amang Inang tadi perhatikan ayat-ayatnya, sesudah metafora tukang periuk, Tuhan bisa menyesal. Ini luar biasa. Jadi teks Ibraninya itu penyesalan atau pertobatan Tuhan itu nahat. Dan itu hanya biasa dipakai untuk Allah. Dia bisa menyesal karena dia merancang hukuman ketika kita bertobat. Jadi ketika kita berbalik, ketika kita kembali, Tuhan menyesal telah merancang hukuman karena pelanggaran kita. Tapi sebaliknya, Tuhan juga bisa menyesal karena dia merencanakan berkat kepada kita, tapi kita berubah jadi jahat. Di situ pun Tuhan menyesal, merencanakan kebaikan untuk kita, karena justru kita menjadi jahat. Nah, karena itu saudara-saudara, hari ini kita diajak melalui kitab Yeremia ini untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada perjanjian. Dan menurut kami ini sangat relevan di tengah kondisi bangsa dan negara kita. Bangsa dan negara kita, pemimpin-pemimpin politik kita, pemimpin pemerintahan kita, anggota parlemen kita, semua kita harus bertobat. Kembali kepada perjanjian, kembali kepada nilai, kembali kepada kesetiaan. Hanya dengan cara itulah negara ini akan sungguh-sungguh aman dan tentram dan sejahtera. Yang ketiga dan terakhir, kita lihat epistel Markus 8:34 sampai 38. Nah, kalau kita lihat Markus 8 yang menjadi epistel, Yesus memanggil kita, menyangkal diri kita, memikul salib kita dan mengikut Dia. Jadi dalam Markus 8 itu Yesus membuat 3 syarat untuk menjadi muridnya. Apa itu? Menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri? Menempatkan diri kita di bawah Tuhan. Menempatkan ambisi, obsesi
keinginan, kerinduan, kepentingan kita di bawah Tuhan. Ambisi saya penting, obsesi saya penting, selera saya penting, keinginan-keinginan saya penting, tapi tidak lebih penting dari kehendak Tuhan. Nah, karena itu Tuhan tidak pernah mengizinkan kita meninggalkan Dia, menyimpang dari Dia hanya karena untuk memenuhi ambisi, memenuhi obsesi, memenuhi keinginan, selera, dan kepentingan kita. Syarat yang kedua, menjadi murid Tuhan menurut epistel, memikul salib. Apa yang disebut salib? Penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena iman. Yeremia menderita sepanjang hidupnya. Dia selalu disebut nabi yang berurai dengan air mata. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia mengatakan yang benar. Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Yesus menderita. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia melakukan dosa, tapi karena dia setia kepada Allah. Dia menjunjung kebenaran. Dan Yesus mengatakan murid-muridnya sedikit banyak juga harus mau memikul salib itu. Rela susah, rela pusing, rela repot, rela menghadapi kesulitan karena kebenaran, bukan karena kejahatan. Dan yang ketiga, syarat untuk menjadi murid Tuhan itu adalah contohlah dan ikutlah Dia. Contohlah dan ikutlah Dia. Apa yang dilakukan Yesus, kita harus belajar juga untuk melakukannya. Apa yang dianggap penting oleh Yesus, harus kita anggap penting juga. Apa yang dijunjung oleh Yesus, yang tidak pernah dilepaskannya, harus kita belajari. Kita juga akan menjunjung dan tidak akan pernah melepaskannya. Amin. Terima kasih Allah. Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Ya Allah, kami adalah tanah liat. Bentuklah kami, tempalah kami dengan tangan kasih-Mu itu. Bentuklah kami dengan kehati-hatian. Bentuklah kami dengan penuh kelembutan, sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Yakinkan kami, Engkau tidak pernah merencanakan yang buruk, yang jelek terhadap kami. Engkau menginginkan kami menjadi pribadi, menjadi persekutuan keluarga, menjadi gereja yang baik, yang indah, yang kuat dan sehat, yang berguna. Karena itu, bentuklah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus-menerus menyerahkan diri kami, ditempa, dilatih, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, Kau mengaruniakan kepada kami hati nurani, pikiran dan perasaan. Biarlah kami gunakan hati nurani, pikiran dan perasaan, pengetahuan, kearifan, keberanian, dan juga cinta kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menempa, untuk membentuk diri kami bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi dan keluarga dan gereja yang kuat, yang berguna. Tuhan, jauhkan dari kami keputusasaan. Jauhkan dari kami rasa puas diri. Jauhkan dari kami perasaan untuk berhenti membaharui diri kami. Tuhan, beri kami roh-Mu yang kudus. Beri kami iman. Beri kami hikmat.
supaya kami selalu menghadirkan versi yang terbaik dari diri kami sepanjang tahun, sepanjang sisa hidup kami. Tuhan, Kau menyapa kami melalui kitab Yeremia, supaya kami bertobat, kembali kepada perjanjian denganmu. Tuhan, Kau setia, berilah kepada kami roh-Mu, supaya kami juga belajar setia kepadamu. Ingatkan kami selalu Tuhan akan perjanjian yang kami ikat dengan Tuhan. Ketika kami menerima peneguhan sidi, menyaksikan iman kami. Ketika kami mengikat perjanjian perkawinan dan berlutut menerima berkat-Mu. Ketika kami membawa anak-anak kami menerima baptisan. Ketika kami menerima tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan bagi kami hamba-hamba-Mu, ketika kami menerima tahbisan kependetaan atau kepenatuaan kami. Bantulah kami membaharui janji-janji kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami, terutama kepada keluarga kami. Tuhan, yakinkan kami, ketika kami setia, berkat-Mu berlimpah-limpah. Namun firman-Mu juga meyakinkan kami Tuhan, mengajak kami, supaya kami menjadi murid Kristus. Karena itu tolonglah kami menyangkal diri kami, menempatkan kepentingan, obsesi, ambisi, selera, kepentingan kami di bawah kehendak Tuhan. Ingatkan kami, tidak ada yang bisa kami jadikan alasan untuk meninggalkan atau menyimpang dari Tuhan. Beri kami kekuatan untuk memikul salib yang Kau berikan kepada kami masing-masing, besar atau kecil. Supaya kami Tuhan setia dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam sengsara seperti Kristus Tuhan kami. Dan ajar kami untuk terus-menerus mencontoh Yesus Tuhan kami. Tuhan berkati kami semua, berkati gereja-Mu HKBP, berkati gereja-Mu secara khusus di Ciputat ini. Biarlah di sini kami belajar menjadi murid Tuhan, bersaksi dan memuji, memuliakan nama-Mu dalam Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan